Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Putri Suciati dengan NIM 2411010600017 akan membahas tentang problematika pendidikan yang menurut saya ini penting banget dibahas, penting banget di up sehingga banyak yang bahas sebagai pemuda-pemudi. Kita juga harus membantu agar problematika pendidikan ini bisa segera ditangani. Apa sih kira-kira kok sepenting itu menurut saya? Apa sih ya problematika pendidikan yang saya maksud adalah tentang pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Capek nggak sih membahas ketidakadilan di Indonesia? Banyak banget ketidakadilan yang tidak pernah diusut. Bukan tidak pernah diusut tapi tidak di up gitu loh. Gak termakan isu-isu yang lain. Apa sih pentingnya pemerataan pendidikan? Pemerataan pendidikan ini penting banget teman-teman. Dengan adanya pemerataan pendidikan yang dimana fasilitas pendidikan jika rata di seluruh desa, kota itu rata fasilitas pendidikannya, ada SD sampai SMA, itu akan membuat peserta didik untuk lebih baik, lebih semangat, lebih nyaman, lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Jika pemerataan pendidikan fasilitasnya saja tidak rata, misal di desa cuma ada TK, sedangkan di kota lengkap, kan kasihan orang desa merasa kesulitan harus tinggal di kota, harus memikirkan biaya untuk tinggal di kota. Itu menjadi problematika yang penting menurut saya. Kita harus sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus memikirkan gimana sih caranya agar pemerintah ini memikirkan ini kembali. Gimana caranya kita membantu agar pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia ini rata, gak comblang ke sini dan ke sana, rata gitu aja. Kita harus fokus gimana fasilitas pendidikan di Indonesia itu rata semua, gak ada yang bolong gitu loh. Walaupun ada yang bolong, setidaknya ada yang mewakilkan satu tempat yang dekat gitu. Setelah kita memikirkan fasilitas pendidikan yang rata, baru kita memikirkan kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi yang penting, yang pertama, yang paling dasar itu fasilitas pendidikan ini harus rata teman-teman. Setelah rata baru kita memikirkan kualitas pendidikannya. Kalau kita mikirkan kualitas pendidikannya dulu sedangkan gak rata, ya kan kasihan mereka, kesulitan. Apa sih teman-teman, kalau mau tahu apa sih faktor-faktor adanya ketidakrataan pendidikan di Indonesia? Faktor-faktornya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, cenderung pendidikan itu banyak di kota tidak dibanding di desa gitu. Pendidikan cenderung banyak di kota, kumpul di kota gitu. Di desa nggak ada kan. Oh my god, ini gak adil banget, gak rata banget. Kasihan orang desa harus ke kota, memikirkan biaya hidup di kota. Apalagi pendidikan yang ada di kota juga mengikuti lifestyle di kota yang berbeda dengan lifestyle di desa. Kan itu kasihan banget. Kasihan teman-teman kita yang ada di desa. Mereka juga ingin bercita-cita besar, mendapatkan opportunity, kesempatan untuk menjadi lebih pintar, lebih baik, sehingga mereka dapat berkontribusi untuk mengikuti pembangunan Indonesia yang lebih maju begitu teman-teman. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu perekonomian di desa itu menjadi faktor ketidakratanya pendidikan. Kebanyakan ini miris banget memang. Kebanyakan struktur pendidikan ini tetap memikirkan ekonomi. Kenapa sih mereka kayak gak mau di desa? Karena ekonomi di desa itu kurang bagi mata mereka. Jadi mereka itu aku bangun pendidikan, sarana pendidikan di kota aja, mereka kan kaya begitu teman-teman. Itu salah banget. Jangan dong. Ayo pemerintah ini bagaimana solusinya? Kasihan banget yang di desa belum tentu miskin, mereka justru punya lahan-lahan yang besar, cuman mereka perlu adanya pendidikan, bagaimana mengelola dengan benar, bagaimana dengan merawat
agar lebih baik gitu. Di desa nggak selamanya mereka itu rakyat jelata, enggak. Meskipun mereka rakyat jelata, emang adil ya kalau mereka nggak dapat pendidikan yang sama? Nggak adil. Itu menjadi faktor pemerataan pendidikan itu terhambat karena pemikiran seperti itu, teman-teman. Mereka nganggap perekonomian di desa itu nggak sebanding sama kota. Selanjutnya, sarana dan prasarana di desa sangat terbatas. Iya, memang sarana prasarana di desa sangat terbatas. Tapi yang menjadi kepikiran ini ya bagi saya, kalau sarana prasarana kalau sarana prasarana di desa ini terbatas, kenapa nggak diusahakan gitu loh? Gaji mereka kan besar. Iya, saya masih mahasiswa, saya masih belum kerja, saya masih tidak berkontribusi, saya hanya ingin mengusut problematika ini. Tapi kenapa mereka tidak membantu? Siapa tahu Indonesia akan berkembang lebih pesat, Indonesia akan menjulang tinggi derajatnya jika menemukan anak-anak desa yang memiliki IQ tinggi, cuman mereka tidak tergali, mereka tidak dijamah oleh kita, tidak dibantu karena fasilitas yang tidak rata, fasilitas pendidikan yang tidak rata. Itu kita harus usaha, teman-teman. Sebagai pemuda-pemudi kita harus mengusut problematika ini agar mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Speak up. Selanjutnya, faktor pemerataan pendidikan kok bisa gak rata itu selanjutnya akses teknologi. Nah, ini juga gimana akses teknologi di desa bisa maju kalau tidak dianggap, kalau tidak dilihat, ya kan? Gimana? Mereka kadang malas ngajar ya karena akses teknologi di desa itu gak ada. Ya karena tidak pernah dilirik. Mereka juga mau menyuarakan suara mereka itu tidak terdengar gitu karena selalu dianggap remeh. Bahkan tadi saya sebutkan kan, ekonomi di desa itu rendah karena mereka perlu belajar bagaimana mengolah sendiri dengan baik, bagaimana dengan merawat ini begitu. Penting banget, harus kita rangkul, teman-teman. Kita harus bantu ya. Gimana? Ya, itu menjadi faktor-faktor akses teknologi yang rendah di pedesaan itu menjadi faktor pemerataan pendidikan di Indonesia juga gak rata. Ya, gimana mau rata kalau gak disentuh gitu, gak dilihat gitu, padahal gaji mereka sudah ya. Itu faktor-faktor pemerataan pendidikan di Indonesia gak rata. Miris banget sih, aku kasihan banget. Bahkan aku yang tinggal di kota tapi rumahku di kampung juga merasa intimidasi seperti itu. Saya juga mau jadi presiden, tapi ya saya perlu belajar. Gimana saya bisa belajar kalau pemerataan pendidikan itu gak rata? Oke, selanjutnya ada solusi yang disebutkan sama Bapak Kurniawan 2016. Ini sudah dibahas lama sih, tapi perlu diusut lagi. Ini saya dapat problematika ini dari analisis masalah-masalah pendidikan dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Dari Toraja, teman-teman. Jauh banget dari tempat aku. Oke, solusinya yang pertama itu membangun gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah yang memadai. Ya, kita harus membangun gedung belajar yang memadai, yang nyaman. Gak perlu indah, yang penting nyaman, memadai, yang bisa digunakan tanpa, ya pokoknya kan, ayo dong kita sumbang buku gitu di bank, tapi kita perlu tempat gedung untuk mereka belajar yang memadai dan nyaman saja sudah cukup sih buat mereka, karena mereka kadang bingung harus belajar di mana. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan warga untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah diberikan. Nah, mereka juga perlu edukasi gimana sih cara merawat fasilitas yang telah diberikan. Kalau misalnya mereka sudah di pedesaan ini sudah diberikan fasilitas pendidikan, mereka juga harus diajari bagaimana merawat fasilitas ini dengan baik, bagaimana caranya fasilitas pendidikan ini lebih bagus.
itu perlu adanya edukasi juga. Jangan semena-mena dikasih udah dilepas gitu. Mereka juga harus diperhatikan, dibimbing. Ya harus dong ya. Gimana banget. Terus yang ketiga, mengirimkan guru-guru profesional ke berbagai daerah yang terpencil. Iya. Guru yang profesional itu menurut saya satu, memiliki sifat pengabdian, bukan semata-mata mencari uang. Insya Allah doakan saya menjadi guru yang profesional, yang tidak tergiur akan dunia. Saya akan, insya Allah doakan saya agar menjadi guru yang guru yang berpengabdian. Teman-teman juga gitu, harus ada sifat mengabdi untuk mengajarkan orang-orang awam, pendidik. Share teman-teman, sharing is caring, oh sharing is fine. Mengantarkan guru-guru profesional di daerah terpencil. Ya, setelah ada fasilitas pendidikan tentu perlu guru dong. Mereka diajarin sama siapa kalau gak ada guru? Next, program edukasi pendidikan dengan cara langsung mendatangi masyarakat. Benar, mereka harus dijamah, mereka harus disentuh, harus didatangi langsung, bukan cuma omong-omong, bukan cuma dari radio, toa, masjid, bukan cuman itu. Mereka harus didatangi, dipeluk. Belajar ini menyenangkan loh. Kalau kamu tahu ini, kamu jadi melihat keajaiban dunia kalau kamu tahu ilmunya, gitu-gitu ya. Harus edukasi pendidikan dengan cara langsung datangi masyarakat. Mereka kadang gak ngerti kan harus gimana, jadi perlu dituntun secara langsung, layaknya orang yang baru jalan gitu lah, harus dipegang, diteta-teta gitu guys. Kalau gak secara langsung ya menurutku ini solusinya benar. Selanjutnya, lebih mendekatkan sarana pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Benar, lebih mendekatkan sarana pendidikan, lebih mengingatkan, meletakkan sarana pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Fasilitas pendidikan harus rata pokoknya. Setelah fasilitas pendidikan rata, baru memikirkan kualitas pendidikannya. Jangan di kota-kota doang. Jadi menurut saya ini memang perlu banget diusut, perlu banget di up. Jangan sampai tenggelam, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Maafkan aku kadang belepotan, dan maaf kalau misalnya ada yang menyinggung. Saya nggak bermaksud menyinggung, cuman kadang sebel dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.